Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul alamin wa ilahul mursalin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah permudahkan kita untuk bisa berjumpa di kali pertama ini di Masjid Al-Hikmah, dan bersama Pondok Labu mengaji. Juga kami haturkan juga kepada DKM Masjid, juga panitia dan para hadirin hadirat atas terlaksananya acara ini, kajian duha. Dan tema kita kali ini, pagi hari ini, termasuk salah satu tema untuk merestart hati kita, untuk memformat hati kita, untuk membooster hati kita dari iman, dengan tema yaitu yang dirindukan. Kita ambil pembahasan kita yaitu dari kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'bud wa Iyyaka Nasta'in, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dengan judul yaitu Manzilatus Syauq, kedudukan kerinduan. Yang kita berikan judul pada kajian kita kali ini yaitu yang dirindukan. Barakallahu fikum. Rindu seperti perjalanan hati. Perjalanan hati untuk mencari orang yang dirindukan atau sesuatu yang dirindukan. Dan perjalanan tersebut akan ada saatnya penghujungnya, penghabisan dari perjalanan safarnya akan berhenti di satu titik. Sebagaimana kerinduan ini, sebagaimana perjalanan hati akan berhenti di penghujungnya, yaitu ketika berjumpa dengan apa yang dia rindukan. Ketika sudah berjumpa dengan yang dirindukannya, maka saat itulah akan muncul lezatnya diri dia dengan yang dirindukan dari pertemuannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Dan ini puncak dari pertemuan dengan yang kita rindukan, yaitu pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, dan janganlah dia menyekutukan urusan ibadah dengan Rabb-nya satu apapun. Ini hakikatnya, kalau kita cinta dengan yang Maha Esa, maka jangan pernah sekutukan kecintaan kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang satu. Kalau cinta untuk Allah, ibadah untuk Allah, ya jangan disekutukan cinta tersebut, sehingga menjadi cinta yang khalis, cinta yang murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia beribadah, selalu ibadahnya disertai keikhlasan, tidak dicampuri dengan
kesyirikan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang kelima, "Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'atin." Fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hati dia dipenuhi dengan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yaitu kerinduan dia ya akan segera didatangkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahimanallah jami'an yang dirindukan kalau kita tadabburi, ada yang dirindukan yang kita tunggu-tunggu sebelum berjumpa dengan Allah. Di antaranya yang dirindukan oleh kita yaitu dirindukan ketika kita di dunia. Ketika kita masih hidup di dunia, di antaranya tak luput kita merindukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Kalau salah seorang dari Anda berdiri tegak untuk salat, sesungguhnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia kadang kita rindu kepada siapa? Al-aqarib, kerabat dekat kita. Ya, juga keluarga kita, famili kita. Ini kerinduan kita. Kita rindu dengan famili, sehingga kita sering silaturahmi karena ada hubungan ar-rahm, kekerabatan, sehingga perlu kita sambung. Wah, kadang di dunia kita rindu bukan kepada famili kita, rindu kepada teman-teman kita, termasuk rindu kepada pasangannya, istrinya. Ini kerinduan yang wajar dan Allah jadikan kerinduan tersebut pada hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rahmah, kasih sayang. Termasuk kasih sayang. Cuma rindunya kita kepada bapak ibu kita, rindunya kita kepada anak kita, istri kita, jangan sampai mengalahkan rindunya untuk kita berjumpa dengan Rasulullah di padang mahsyar dan berjumpa dengan Allah di jannah. Rahimanallah jami'an. Kerinduan ini sebagai obat. Kerinduan ini sebagai obat. Ya. Sebagaimana kalau kita perhatikan, barakallahu fikum, berjumpa dengan orang yang kita rindukan itu hakikatnya adalah obat bagi orang yang punya penyakit rindu yang lama dia nggak berjumpa. Ya, katakan liqa'ul mahbubi syifa'ul qulubi. Berjumpa dengan orang yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan obatnya hati. Tak heran Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid yang keempat. Di antara obat yang membuat hati itu semakin sehat, semakin fresh, selain dengan membaca Al-Quran, selain sholat, selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dengan banyak zikir, ya, selain menjauhi segala wujud kemaksiatan, ada obat untuk membuat hati itu fresh. Di antaranya disebutkan Ibnu Qayyim, an-nadhar ilal khudhar, melihat hijau-hijauan, wa nadhar ila thamar, melihat buah-buahan, wa nadhar ilal ma'il jari, melihat air yang mengalir, dan yang terakhir ini intinya, an-nadhar ilal mahbub, melihat orang yang dicintai. Itu termasuk apa? Obat kerinduan. Orang yang dicintai misalkan temannya, teman akrabnya. Atau orang yang dicintai misalkan temannya yang lama gak berjumpa, dia berada di luar kota.
tinggal di luar kota, nggak setempat dengan kita. Atau orang dicintai misalkan istrinya atau anak-anaknya. An-nazar ilal mahbub, melihat orang yang dicintainya, itu obat. Kadang ada anak yang sakit, apalagi anak perempuan identik, dia cinta lengket kepada bapaknya. Ada anak perempuan yang sakit demam, sering mengeluhkan nyeri kepalanya. Ya, ternyata anak kecil ini tidak bisa mengungkapkan kenapa dia sakit. Ketika didatangkan abinya, bapaknya, yang dalam perjalanan jauh meninggalkan begitu lama, ketika didatangkan di hadapan anak perempuan ini, dia langsung sembuh. Makanya perjumpaan dengan orang yang dicintai itu juga obat. Kita berjumpa dengan orang yang kita cintai setiap sholat 5 waktu bagi kaum lelaki di masjid, itu juga obat. Belum lagi berjumpa, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sholat. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Wa nadhar ilal mahbub, melihat orang yang dicintai itu membuat hati kita semakin kuat, semakin fresh. Ya, riang gembira. Ketika hati sudah senang, akan ditampakkan di wajah yang berbinar, raunak, ada cahaya. Ya, wajahnya bisa berubah. Ya, yang tadinya gelap bisa jadi cerah, yang tadinya pucat jadi cerah, yang tadinya merah dipenuhi dengan amarah jadi cerah. Fa ini dampak dari hati yang sehat ketika berjumpa dengan orang yang dirindui. Tapi kata Ibnu Qayyim, kalau Anda berjumpa an-nadhar ilal mabghud, begitu pula kata Imam Syafi'i, kalau Anda melihat orang yang Anda benci, maka apa? Akan melemahkan pandangan mata Anda. Sebaliknya, berjumpa dengan orang yang Anda cintai, ini orang belum berjumpa dengan Rasulullah di padang mahsyar, belum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan orang kita cintai di dunia, menguatkan pandangan mata kita, menguatkan hati kita, merefresh hati kita. Sebaliknya, berjumpa dengan orang yang jengkelin, yang sudah mengkhianati Anda, yang sudah memfitnah Anda, yang sudah menipu Anda, perjumpaan Anda dengan dia hanya akan membuat hati sakit, membuat mata semakin lemah. Fa ini rahimahullah jami'an. Wa Ibnu Qayyim terkenal sebagai dokter hati, tabibul qulub. Ya, dia tahu celah dari mana kira-kira hati ini terhibur. Barakallahu fikum, ini di dunia. Di dunia. Fa kadang kita rindu bukan kepada sesama kita manusia. Kadang ada orang rindu dengan hewan peliharaannya. Ya, kadang orang rindu dengan pemandangan yang indah. Ya, rindu dengan pemandangan yang indah. Ingin dia mengulang ketika sampai satu tempat, melakukan perjalanan, ya, safari, touring dan lain sebagainya, safar, ya. Wah, subhanallah, dia melihat satu daerah, ya Allah, saya rindu tempat ini. Ya, semoga saya bisa mendatangi tempat yang ada di foto ini. Semoga saya melewati kedua kalinya. Oh, itu kerinduan yang Allah ciptakan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rahmah, kasih sayang. Dan demikian ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau ada orang punya rasa rindu, ini wajar. Kalau ada orang nggak punya rasa rindu, ini hatinya penyakitan. Nah, melihat pemandangan indah, dia biasa aja. Tapi orang beriman lihat pemandangan indah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa kesini lagi. Makanya Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yakin. Lihat tanda pemandangan yang indah. Ini tanda kekuasaan Allah. Dia semakin yakin akan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmanakumullah jami'an. Berikutnya, rahimahumullah, begitu pula orang-orang muslim, ya, orang-orang muslim yang dirindukan berikutnya, kadang ketika berjumpa dengan malakul maut,
proses berikutnya berjalan. Setelah di bumi, dia melewati proses sakaratul maut. Disitulah perjuangan terberatnya dia. Peperangan terberatnya dia antara dia dengan qarin, setan yang selalu mengiringi diri dia. Adapun qarin yang nempel bersama Nabi SAW, yang mengikuti Nabi, sudah Allah jadikan qarin tersebut berislam dan tidaklah membisikkan kecuali kebaikan. Tapi qarinnya kita sering membisikkan kepada keburukan. Dibisikkan terus sampai pada sakaratul mautnya kita dibisikin terus oleh qarin agar kita murtad, agar kita kafir, agar kita gak bisa mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kita berjuang keras ketika sakaratul maut. Nah, tetapi bagi mereka yang istiqamah di masa hidupnya selalu mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah. Ya, dan situ perjuangan kita dengan melawan qarin sampai ciri-ciri tanda husnul khatimah, dahinya berkeringat. Perjuangan hebat. Subhanallah, orang-orang yang merindukan perjumpaan dengan Allah, ciri-cirinya apa? Di antara ciri-cirinya selalu mengharap husnul khatimah. Selalu dan selalu, ini ciri-cirinya. Nah, ketika Allah mudahkan, datanglah malakul maut. Tentunya bagi orang yang rohnya baik, disiapkan kain kafan yang halus, baunya wangi. Ya. Wah, sebaliknya kalau rohnya jelek, disiapkan kain kafan yang kasar, baunya sangat menjijikkan, tidak mengenakkan. Farahmatullah jami'an. Dari situlah dia semakin rindu untuk apa? Melanjutkan proses berikutnya. Ketika dia sudah dimandikan, ya, dia ingin disegerakan agar dia dimasukkan alam kubur. Ketika masuk alam kubur, dia ingin disegerakan, kalau rohnya baik, disegerakan untuk segera ditegakkan hari kiamat. Adapun orang-orang yang rohnya jelek, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, ketika masuk alam kubur, pengen ditunda-tunda, padahal di alam kubur sudah disiksa. Kalau sudah dapat siksaan di alam kubur, ditampakkan padanya tempat duduk di neraka, dia gak pengen ditegakkan hari kiamat. Sedangkan yang ditampakkan di alam kubur tempat duduk dia di jannah, dia pengen, ya Allah, tegakkan hari kiamat ya Allah. Nah, subhanallah, perjumpaan berikutnya, ya, ketika di alam kubur, ya, setelah melalui perjumpaan melalui malakul maut, sebagaimana datang dari Abi Hurairah radhiyallahu an, disebutkan sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kubira al-mayyit atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir." Kalau ada seseorang dikuburkan dan dimasukkan alam kubur, maka dia akan berjumpa dengan dua malaikat. Tidak nunggu 7 langkah. Gak ada hadis yang sahih nunggu 7 langkah baru didatangi malaikat. Sampai ada syubhat yang mengatakan itu kuburan fulan gak pernah sepi dari peziarah. Jadi dia malaikat mungkar dan nakir gak pernah datang menanyai dia. Ini khurafat. Ya, penyimbangan. Langsung malaikat gak nunggu 7 langkah, langsung datang. Malaikat, bayangin, warnanya hitam kebiruan. Bukan hitam saja, hitam kebiruan. Dan ini sangat menyeramkan. Makanya satunya malaikat disebut namanya adalah Munkar, dan satu lagi namanya Nakir. Ya, yang satunya Al-Munkar, yang satunya An-Nakir. Sama-sama wazannya apa? Nakaro. Ada al-munkar, ada an-nakir. Menunjukkan apa? Orang kalau ngelihat benci untuk ketemu. Ya, takut.
masih membawa apa? Seperti gada. Ya. Kemudian tanya, man rabbuk, siapa Rabb kamu? Kalau ada yang menjawab, ha la adri. Man wa ma dinuk, apa agama kamu? Ha la adri. Kemudian tanya lagi, wa man nabiyuk, siapa nabi kamu? Ha la adri. Dipukul dengan pukulan ini, palu ini. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, seandainya palu ini dipukulkan ke gunung, lakana turaba, gunung akan jadi debu. Gimana kalau dipukulin ke manusia? Oh, ini kalau nggak bisa jawab. Nah, siapa yang akan merindukan malaikat mungkar dan nakir? Rahimanakumullah jami'an, orang-orang yang rohnya baik, dia menjawab, man rabbuk, dia harus jawab, Rabbani Allah, Rabbku adalah Allah. Wama dinuk, apa agama kamu? Dinil Islam, agamaku Islam. Waman nabiyuk, siapa nabi kamu? Nabi Muhammad. Nah, dia selamat. Tapi ada beberapa golongan yang tidak ditanya malaikat al-munkar dan an-nakir. Di antaranya para nabi dan rasul, gak ditanya. Ya, gak mungkin nabi ditanya, waman nabiyuk, nabiyyi ana, gitu. Gak mungkin. Karena nabi dan rasul gak ditanya. Dan begitu pula orang yang mati syahid, tidak ditanya. Ada yang berpendapat juga anak yang belum baligh juga nggak ditanya. Kemudian juga termasuk yang tidak ditanya, di antaranya disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala dalam Kitabul Janaiz, orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Man mata lailatul jum'ah atau yaumul jum'ah, ya, waqahallahu min fitnatil qabr. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dijaga dari fitnah kubur. Berkata Syekh Mubarakfuri, yaitu dijaga dari pertanyaan malaikat, atau dijauhkan dari pertanyaan malaikat al-munkar dan an-nakir. Rahimanakumullah jami'an. Setelah di alam kubur, kemudian di alam kubur nanti, kita itu nunggu bisa lebih lama dari umur kita di dunia. Nabi SAW usianya 63 tahun, Abu Bakar usianya 63 tahun, Umar bin Khattab usianya 63 tahun, ya, Utsman bin Affan sekitar 80-an tahun, Ali bin Abi Thalib meninggal juga usia 63 tahun. Mereka di dunia sebentar, tapi sampai detik ini mereka di alam kubur sudah lebih dari 1400 tahun mendapat nikmat kubur. Maka jangan sampai kita umurnya yang hanya sedikit dapat siksa kubur, nas'allahu al-afiyah, lama. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ditegakkan. Kita nggak tahu sampai kapan ditegakkan. Nggak bisa divonis 1500 tahun lagi, nggak bisa. Ya, nggak bisa divonis 500 tahun lagi, nggak bisa. Nggak bisa divonis 50 tahun lagi kiamat, nggak bisa. Yang jelas banyak-banyaklah beramal. Ya, kita nggak tahu umur kita di dunia hanya sebentar, yang disebutkan Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilu ma yujuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun, sedikit. Dan di alam kubur bisa jadi kita lebih lama, bayangkan sampai hari kiamat. Ya, yang kita harapkan dapat nikmat kubur. Dapat nikmat kubur. Dan semua ini, ya, mereka ini ada yang kadang di alam kubur jasadnya utuh. Allah jaga jasad dia dari belatung, dari cacing, dari rayap, dari tanah yang akan melahap jasad dia. Gara-gara apa? Amalan kebaikan dia, Allah jaga dia. Sebagian sebaliknya, ada yang alam kubur ini, ada orang yang mati, dimasukkan ke kuburan, dimuntahkan ke bumi. Ada orang yang murtad di zaman Nabi SAW. Ada juga orang-orang yang sampai detik ini pun terjadi kisah seperti ini berulang-ulang. Saking
besarnya permusuhan dia kepada Islam dan syariat Islam, permusuhan dia kepada Allah dan Rasulnya, dikuburin, dimuntahin 3 kali. Ya, termasuk jasadnya Ataturk, ya, tokoh liberal di Turki, ya, dimuntahin berkali-kali sampai ditindis batu yang besar. Disebutkan juga Syekh Utsman As-Salimi dari khutbah Jumat dia yang dituliskan, ditranskrip dalam buku, pernah ditanya, disebutkan kisah ada orang yang meninggal ketika digali kuburan untuk lubangnya dia, didapetin ular besar di kuburan ini. Akhirnya ditutup lagi, ditimbun. Gali tempat lain, masih ada ular besar mirip yang kayak tadi. Tutup lagi. Sampai ketiga kalinya, ular besar lagi. Ditanyakan kepada Syekh, ya Syekh, gimana ini ya Syekh? Ular ini gak sembarang ular. Ular ini dari Allah, disiapkan untuk si mayit. Udah masukkan aja. Subhanallah. Rahimahumullah jami'an. Gak ada solusi bagi kita kecuali selalu taat kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum rahimahumullah. Di alam kubur setelah berlalu, dan nanti ada yang tidak hancur di alam kubur, yaitu apa? Us-us ajnanabul dhanb. Ya. Tulang ekor ini gak dimakan sama bumi, gak dimakan sama tanah. Ya. Dan nanti manusia dibangkitkan dari unsur dari apa? Tulang ekor ini. Dan ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ketika kiamat ditegakkan, kemudian sampailah manusia di padang mahsyar. Sampailah manusia di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itulah kita tetap juga akan merindukan. Sebagaimana disebutkan, ya, kalau kita perhatikan rindunya para penghuni padang mahsyar. Di padang mahsyar itu gak sebentar loh ya. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Bayangin. Di padang mahsyar nanti, padang mahsyar itu lurus. Gak ada naik turun kayak gunung, gak ada pohon, gak ada bangunan. Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Bayangkan panasnya matahari. Sekarang matahari yang ada di atas kepala kita, yang diperkirakan jaraknya sekarang ini sekitar 46.525.000 kilometer. Sedangkan nanti di padang mahsyar hanya 1 mil. 1 mil katakan 1,6 kilometer. Manusia bercucuran keringatnya. Keringatnya keluar. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan dalam keringatnya. Yuljimuhum uruquhum, ditenggelamkan karena keringatnya. Kenapa? Al jaza min jinsil amal. Semakin banyak maksiat di dunia, keringat dia semakin banyak di padang mahsyar. Ya, ada orang yang keringatnya menenggelamkan diri dia, ada yang sehidungnya, sedagunya, sedadanya, sepusarnya, sepahanya, sebetisnya, selututnya, semata kakinya, ada yang sedikit sekali, tergantung dari amalan kita. Jangan sampai jadi orang nyesel, ya Allah, gara-gara amalanku sedikit di dunia, ya, sekarang jadi ditenggelamkan keringatku sendiri. Mereka telanjang di padang mahsyar, ya, sampai Aisyah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah mereka gak saling melihat kemaluan mereka? Ya Aisyah, gak terbetik untuk saling melihat kemaluan mereka. Nah, farahimanalmukumullah jami'an, di padang mahsyar itulah Allah betul-betul murka, marah. Biasanya arsy-Nya Allah dipikul oleh 4 malaikat. Tetapi khusus ketika di padang mahsyar dipikul oleh 8 malaikat. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, 8 malaikat. Bukan 8 malaikat yang dimaksudkan yang benar. Maksudnya 8 sof malaikat.
Satu soft malaikat yang mikul arsy-Nya Allah sampai sana panjang, gak diketahui panjangnya berapa, gak tahu jumlah malaikatnya berapa, hanya Allah yang tahu. Soft 1, soft 2, soft 3, soft 4, itu menurut Ibnu Abbas. Dan dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, malaikat itu besarnya untuk bisa Anda bayangkan baina syahmai udhunai wa baina katifai 700 amin. Masirah 700 amin. Ya, antara daun telinga dan bahunya ini, daun telinga ke bahunya ini, kiri kanannya ini, jaraknya atas ke bawah ini 700 tahun perjalanan. Itu telinganya malaikat ke bahunya saja. Belum kebayang kepala sampai kakinya. Itu yang memikul arsy-Nya Allah. Kata Ibnu Abbas 8 soft. Berapa malaikat gak tahu itu. Kenapa yang tadinya dipikul 4 soft menjadi 8 soft? Disebutkan Nabi SAW. Ya, pertama ketika Allah sebutkan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu dipikul arsy-Nya Allah 8 malaikat. Kata Ibnu Abbas 8 soft malaikat. Kenapa disebutkan Nabi SAW? Li'anna Allah yaqdhab walam yaqdhab qablahu wala ba'dahu mithlah. Karena pada waktu itu Allah betul-betul marah. Allah gak pernah marah sebelumnya dan setelahnya seperti ini, seperti di padang mahsyar. Bayangin. Dan ketika sudah sampai padang mahsyar, yang kita idam-idamkan bukan berjumpa dengan pasangan hidup kita, istri kita, bukan berjumpa dengan anak kita, bapak ibu kita, tapi yang kita idam-idamkan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini yang kita rindukan, Rasulullah SAW di padang mahsyar. Ketika manusia rame-rame pergi ke Nabi Adam minta syafaat, Nabi Adam gak berani memberikan. Terus sampai dilanjutkan, ya, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, terus sampai Nabi Isa. Sampai berikutnya Nabi Isa memerintahkan manusia untuk minta syafaat kepada Nabi SAW. Ini yang kita dambakan, kita rindukan. Berjumpa dengan Rasulullah, melihat wajah Al-Habib, ya, Rasulullah SAW, Al-Mujtaba, Al-Mustafa, Nabi SAW. Melihat wajah Rasulullah, ini kita idam-idamkan. Kita pengen lihat wajah Rasulullah. Selama ini kita hanya diperintah Allah dan Rasulnya, tapi kita gak pernah melihat wajah Allah, gak pernah melihat wajah Rasulullah, gak pernah melihat bibir Rasulullah berbicara memerintah kita. Tapi inilah iman. Ketika di padang mahsyar, kita bakal, ya, kita idam-idamkan kerinduan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kita kepada istri kita, anak kita, bapak ibu kita. Mangkana la, disebutkan Nabi SAW dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ya, tidaklah sempurna iman seseorang itu sampai kapan? Sampai aku dijadikan cintanya dia kepadaku lebih daripada cintanya dia kepada anaknya, bapaknya, dan semua manusia. Itu baru orang muslim yang sempurna, imannya sempurna. Nah, wa subhanallah, yang kita idam-idamkan kerinduan kita berjumpa dengan Nabi, melihat wajah Nabi, dan dapat syafaat Nabi SAW. Dan sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, inna man ahabbakum ilai wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai dan orang-orang yang tempat duduknya paling dekat denganku di hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang akhlaknya paling baik. Nah, Masya Allah. Makanya Nabi bersabda,
Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada dan seterusnya. Ini orang yang akhlaknya paling baik. Mereka adalah orang-orang yang amalannya paling saleh. Amalan yang saleh tidak akan dikatakan saleh kecuali amalan tersebut memenuhi syaratnya, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Amalannya itu ikhlas hanya karena Allah, dan mutaba'ah amalan dia sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Makanya ini hakikat kerinduan kita berjumpa dengan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110 tadi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya lakukan amalan saleh dan janganlah sekutukan Rabb kalian dalam perkara ibadah ini. Ya. Fa rahimakumullah jami'an. Wah, ini amalan saleh ini yang ditunggu-tunggu. Karena amalan saleh itu wujud dari akhlak yang baik. Bukan seperti digembar-gemborkan. Kita akhlak harus mulia kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada kiai kita, kepada gus kita, kepada syekh kita. Nah, tapi kecintaan dia kepada orang yang dia cintai melewati batasnya, yaitu ghulu, berlebihan. Ini jangan, nggak boleh. Nah, fabarakallahu fikum, cukup sepatasnya cinta kita kepada makhluk. Jangan melewati batas cinta kita kepada Sang Khalik. Nah, karena juga termasuk apa? Menyekutukan cinta. Ya, yang dia menjadikan cinta kepada makhluk lebih besar daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang mendahulukan akhlak, menyelamatkan hewan yang mau tenggelam, ya, tapi dia nggak menyelamatkan diri dia dari api neraka. Gara-gara perbuatan syirik akan memasukkan dia ke dalam neraka. Nah, jangan sampai. Fa subhanallah, ini termasuk apa? Talbis iblis. Jebakan iblis yang paling besar. Dijerumuskan seseorang itu dalam kesyirikan dan kekufuran. Wa barakallahu fikum. Berikutnya, ya, kerinduan yang paling ditunggu-tunggu setelah di padang mahsyar, maka adalah kerinduan kita untuk bisa dimasukkan jannahnya dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 26, "Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Bagi mereka yang berbuat baik, beramalan baik, maka bagi mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahan dari surga. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, tambahan dari surga yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa rahimakumullah jami'an. Wa inilah hakikat kerinduan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah yang membuat syariat. Kita diperintah, tapi kita tidak tahu wajahnya yang memerintah kita, baik Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW. Maka puncaknya kerinduan kita berjumpa dengan yang kita cintai, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat bidadari sudah nggak ada apa-apanya. Ya, melihat istana di surga nggak ada apa-apanya. Melihat sofa-sofa, melihat pohon pisang, melihat delima, sudah nggak ada apa-apanya. Melihat tanam-tanaman yang tinggi di surga, ya, nggak ada apa-apanya. Surga bahasa Arabnya jannah, tersusun dari jim dan nun. Segala sesuatu yang tersusun dari jim dan nun itu tak nampak. Seperti diantaranya jin. Kenapa jin dinamakan jin? Karena nggak nampak kasat mata kita.
Begitu pula dikatakan orang gila disebut majnun. Kenapa? Karena akalnya ketutup. Begitu pula janin yang ada di perut si ibu, kenapa dinamakan janin? Karena terselubung oleh rahimnya si ibu. Begitu pula jannah dinamakan jannah karena apa? Karena surga nanti tertutup pemandangan antara penghuni surga dan penghuni surga yang lainnya karena banyak-banyaknya pohon yang melimpah ruah di surga tersebut. Ya, apalagi ada pohon yang langsung ditanam dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam dicipta langsung dengan tangannya Allah. Kitab Taurat ditulis langsung dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tanam-tanaman di surga yang langsung ditanam dengan tangan Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan hambanya. Fa ini rahimana rahimakumullah jami'an. Dan Nabi SAW termasuk manusia yang paling rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika bayangkan di akhir hayatnya setelah Nabi SAW merasakan efek racun dari Zainab bintul Harith 3 tahun sebelumnya, yang efek racun ini baru kerasa lagi di 3 tahun setelah kejadian, sampai malaikat Jibril turun. Ya, pernah malaikat Jibril sebelum Nabi melakukan Isra Mi'raj ditawarkan kepada Rasulullah SAW 2 jenis minuman. Satunya khamr yang memabukkan, satunya susu. Nabi SAW memilih susu menunjukkan fitrahnya. Seandainya Nabi memilih khamr, ini akan membahayakan umatnya. Begitu pula ketika Nabi SAW hendak wafat, sakitnya yang begitu dahsyat, sangat keras, sampai dipegang sahabat kulitnya Nabi, ya Rasulullah, innaka tu'ak, kau demam sangat tinggi ya Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Ajal, iya. Demam yang kurasa seperti 2 demam yang kalian rasa, 2 orang dari kalian. Kenapa? Karena cobaan para nabi itu paling berat. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Paling berat itu cobaan nabi. Wah, nabi demam sampai dilihat oleh sebagian para sahabat, langit-langitnya nabi berwarna kebiruan. Yaitu apa? Anak lidahnya berwarna kebiruan. Filahawati. Kenapa? Efek racun 3 tahun lalu oleh Zainab bintul Harith yang dilumurkan pada paha depan kambing kesukaan Nabi SAW. Ya, subhanallah, Nabi SAW ditawarkan mau tambah umur atau mau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW memilih Ar-Rafiqul A'la sambil menunjukkan tangannya ke atas. Nabi sudah dijamin masuk surga. Lah kita orang kalau didatangi malaikat ditawari mau tambah umur atau berjumpa dengan Allah, kira-kira jawaban kita apa? Pasti tambah umur, ya. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Nabi rindu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat An-Nasa'i dalam sunannya dari hadis Ammar bin Yasir dengan sanad yang sahih, dahulu Nabi SAW berdoa, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauq ila liqa'ik. Subhanallah, doanya Nabi SAW. Aku minta kepadamu ya Allah kelezatan untuk melihat wajahmu, ya, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Ini barakallahu fikum, obat kerinduan, hakikat kerinduan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga nanti bisa melihat wajah Allah. Penghuni surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah diberi kekuatan khusus. Hatinya sudah dibersihin. Gak ada sudah penyakit hati, gak ada penyakit fisik, gak ada penyakit psikis, gak ada penyakit non medis, gak ada di istilahnya di surga itu persalinan, gak ada ingusan, gak ada diare, gak ada BAK, adanya makan sepuasnya, keluarnya lewat pori-pori kulit, dari keringatnya aromanya wangi. Fa ini rahimahumullah jami'an. Makanya darud dunya
darul bala. Dunia ini tempatnya cobaan. Kalau nggak pingin dicoba, nanti ketika sudah masuk surga, darul qarar. Ya, di surga nggak ada istilahnya sakit hati. Di surga istilahnya nggak ada ceritanya baper, dendam, iri, hasad, dengki, nggak ada. Nanti surga. Kalau di dunia, ya memang ini cobaan. Ya, ini memang cobaan kita. Fabarakallahu fikum, rahimakumullah jami'an. Berkata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, dahulu Nabi SAW selalu rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk selalu berjumpa, untuk cepat diperjumpakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan disebutkan oleh beliau, kerinduan ini ada 100 bagian. 99 bagian ini adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu bagian itu untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah rindu dengan umatnya. Yang 99 ini kerinduan Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu kerinduan Rasulullah kepada umatnya. Makanya nanti umatnya ditunggu di padang mahsyar untuk minum telaganya Nabi. Barang siapa yang minum telaganya Nabi, man yashrab minhu lam yadma abada, gak akan pernah haus. Nah, dan bejananya seperti apa? Kan nujum fis sama, seperti bintang di langit. Dan orang yang pertama kali minum telaganya Nabi disebutkan dalam hadis yang sahih, awwalun nas alladhi yashrab fi haudin Nabi SAW ahlul Yaman. Orang yang pertama kali minum telaganya Nabi adalah penduduk dari Yaman. Tapi penduduk dari Yaman yang akidahnya benar, yang bukan pelaku kesyirikan atau amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Makanya nanti di padang mahsyar ada umatnya Nabi yang ditunggu-tunggu oleh Nabi. Nabi juga rindu kepada umatnya. Bagaimana cara Nabi membedakan ini umatnya dan umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi yang lainnya? Nabi melihat dari bekas wudhunya. Ya, bekas wudhunya umatnya Nabi SAW itu apa? Menyebabkan athar ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Di dahinya ada cahaya putih, di tangannya bekas wudhunya cahaya putih, di kakinya juga. Nabi tahu ini umatnya. Dan di sana ada umatnya yang diusir dari telaga Nabi. Kemudian Nabi sambil teriak, hum ummati, itu umatku, kenapa diusir? Ya Muhammad, innaka la tadri ma qad haddatha ba'dak, qad baddalu wa ghayyaru. Riwayat Imam Muslim. Hei Muhammad, kamu tidak tahu apa yang terjadi pada umatmu setelah kamu wafat. Mereka telah merubah agamamu. Mereka telah merubah agamamu dari ajaranmu, dari perbuatan kesyirikan dan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Diusir. Kemudian Nabi SAW mengusir siapa yang telah diusir tadi. Sohkon, ay bu dan minggir kalian, gak boleh minum telagaku. Masya Allah. Telaganya Nabi ini dari mana? Dari mizab, dari pancoran, dari sungai di surga. Dan setiap Nabi punya telaga. Ada Nabi yang pengikutnya cuma 1, telaganya kecil. Ada Nabi pengikutnya gak lebih dari 10, ya agak besar dikit. Ya, yang gede berikutnya Nabi Musa. Dan telaganya Nabi, telaga yang paling besar adalah telaganya Nabi SAW. Fa'ini rahimahumullah jami'an. Kita rindukan berikutnya apa? Kita juga rindu minum telaganya Nabi, karena gak akan haus selamanya setelah minum. Ya, sabar untuk tidak minum khamr yang memabukkan di dunia, disiapkan minuman khamr di surga yang tidak memabukkan, tidak menutup akal. Farahimahumullah jami'an. Wa Nabi SAW juga rindu kepada umatnya. 1 bagian kerinduan untuk umatnya, 99 untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Adapun dalam hadis yang sahih
Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an riwayat Imam Muslim, Nabi juga bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tifu al wahshu al waladiha wa akhara Allahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, Allah itu punya 100 rahmah, ya, yang diturunkan di muka bumi ini hanya satu saja, rahmat Allah. Untuk siapa? Untuk jin, untuk manusia, untuk hewan, ya, untuk hewan ternak, untuk hewan melata. Dan dengannya saling menyayangi antara manusia juga hewan, saling merahmati, ya. Bahkan hewan buas pun juga sayang sama anaknya. Bahkan anak hewan yang lain dia juga sayang. Ini hewan buas. Dan Allah akhirkan 99 rahmatnya Allah untuk penghuni surga, hamba-hamba Allah di hari kiamat. Disiapkan hamba-hamba Allah di hari kiamat 99 rahmah. Ya. Fa ini rahimanakumullah jami'an. Fa termasuk di padang mahsyar. Ya, fa barakallahu fikum. Fa berikutnya rahimanakumullah jami'an, rasa rindu ini adalah getaran, termasuk getaran hati. Semakin banyak muncul rindu, maka cinta akan semakin bertambah. Ya, semakin cinta bertambah, maka rasa lezat akan semakin naik. Dan yang diidam-idamkan sebagaimana yang didoakan Nabi SAW, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Aku minta kepadamu ya Allah keledatan untuk bisa melihat wajahmu dan kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu. Nah, ini hakikat asyauq, hakikat asyauq atau rasa rindu. Berkata Yahya bin Mu'ad, alamatu syauqi fitamul jawarih ani syahwat. Tanda ciri-ciri orang cinta atau rindu adalah dia memutuskan semua syahwat dari anggota tubuhnya. Mata untuk berbuat maksiat, tidak, diputus. Tangan untuk berbuat maksiat, putus. Bibir untuk berbuat maksiat, putus. Demi apa? Demi perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Uthman, alamatuhu hubbul maut ma'arraha al-afiyah kahali Yusuf lama alqa fil jub lam yakul tawaffani walamma adkhalahu as-sijn lam yakul tawaffani walamma tamma lahu al-amr wal aman wan ni'mah qala tawaffani musliman. Nah, berkata Abu Uthman, tanda syauq, tanda rindu yaitu apa? Pingin dia cepat mati, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini tandanya rindu dan cinta yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tenangnya hati. Dijauhkan dari penyakit hati. Dijauhkan juga dari penyakit fisik. Sebagaimana kondisi Nabi Yusuf, tatkala Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur ketika dia masih kecil, dia enggak doa kepada Allah, ya Allah matikan saja aku. Enggak. Ya, ketika Nabi Yusuf dipenjarakan, dia nggak berdoa, ya Allah matikan saja aku. Nah, tapi ketika Nabi Yusuf dapat kenikmatan yang sempurna, dia sudah punya kedudukan, dia memegang harta, memegang kekuasaan, nikmat yang masya Allah, baru dia bilang tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan selamat, dalam keadaan muslim. Bayangin, nggak seperti manusia zaman sekarang dikasih cobaan rumah tangga, tengkar suami istri, ya Allah matikan saja aku. Ini orang putus asa. Ya, dikasih cobaan, ya
Suaminya baru lagi dicoba dengan uang yang sedikit. Ya Allah, ceraikan aku sama suamiku. Carikan aku suami yang kaya. Baru matikan aku ya Allah. Nah, nasallahu al-afiyah. Lemah iman. Hubbud dunya wa takut mati. Hubbud dunya ini apa? Menghilangkan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki demikian. Ya, cerai dari istri, dipisahkan sama anak, ya Allah, mending matikan aku saja ya Allah. Jangan. Ya, Nabi Yusuf, bayangkan, Nabi Yusuf, Nabi. Dan perlu kita jadikan contoh, suri tauladan. Ketika sudah ya tamlahu al-amr wal aman wan ni'mah, baru dia bilang tawaffani musliman. Nah, barakallahu fikum. Ini yang diantaranya dijadikan contoh bagi kita. Wa asyauq yaitu ihtirakul ahsya. Asyauq itu rasa rindu, itu semua organ memanas. Paru-paru memanas, usus memanas, otak memanas, hati memanas, lambung memanas. Ya, semua memanas. Saking rindunya pengen jumpa. Dan akan didinginkan ketika kapan? Berjumpa dengan orang yang dicintainya. Berjumpa dengan orang yang dicintainya. Makanya kalau organ memanas, kita semangat. Kalau organ tubuh ini dingin, lambung dingin, liver dingin, limpa dingin, usus dingin, ginjal dingin, jantung dingin, dia akan jadi manusia pemalas. Ya, nggak punya semangat untuk menghafal. Gak punya semangat untuk melangkahkan kaki untuk ibadah, sholat tepat pada waktunya, melangkahkan kakinya untuk menghadiri kajian-kajian, dia males. Tapi kalau semuanya memanas, syauq memanas, api ini membara, sehingga apa? Sebelum adzan berkumandang jalan ke masjid, adzan berkumandang jalan ke masjid, ada kajian cepat digas. Ya, kenapa? Semuanya menguat. Ujung-ujungnya baru didinginkan panas ini ketika berjumpa dengan yang dirindukannya. Dan inilah seorang muslim. Kapan kita organ kita dingin kalau sudah masuk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya kita akan tenang. Ya. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syauq ini sebagaimana kalau kita perhatikan ucapan ad-daqaq dari apa yang didoakan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam berkata sebagaimana dalam surat Taha ayat 84, wa ajiltu ilaika rabbi litardha, dan segerakan aku ya Allah untuk berjumpa denganmu untuk mendapat keridhaanmu. Ini juga wujud apa? Kerinduan Nabi Musa alaihissalam untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri orang-orang yang mengharapkan husnul khatimah. Nah, orang-orang yang perindu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan merasa apa? Halawatul qurb inda wurudi. Akan merasakan kedekatan dia. Ya, selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ketika mendapati sakaratul maut, dia pun akan mendapat apa? A'zamul ladza wa halawah. Nyaman, dapat sakaratul maut nyaman. Seperti ruh yang dicabut, seperti air yang keluar dari ceret. Enak keluarnya, nyaman. Tidak seperti kulit kambing yang dirobek, kesakitan. Tidak, nyaman. Dan ini termasuk apa? Efek ladzah. Dari apa? Halawatul iman. Ya. Dahulu disebutkan, kata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, wa kanat ajuzah, ada wanita yang sedang bepergian. Ya, ibu-ibu yang bepergian. Ibu-ibu yang kalau ajuzah itu lebih ibu ke arah nenek-nenek. Dia bepergian
Ya. Dan setelah bepergian dari safarnya, dia kembali. Ketika kembali, apa yang dia rasa? Orang yang ditinggalkan dari keluarganya tadi bangga, seneng banget. Ya, tetapi nenek-nenek ini nangis. Sambil duduk sampai rumahnya dia nangis. Kemudian ditanya, "Mayubkik, apa yang bikin kau menangis?" Kemudian dia berkata, "Aku jadi teringat. Ini istilahnya cucu-cucu ini yang aku tinggal. Anak-anakku yang kutinggal. Ya, yang ketika di perjalanan aku rindu dengan mereka. Ketika sudah sampai sini aku berjumpa dengan keluargaku yang kurindukan. Bagaimana kalau aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala?" Subhanallah. Coba ini di antara hikmah kalau Anda mungkin touring, traveling, safar, kebiasaan ada sebagian teman misalnya para dai biasa safar. Kita biasanya sering motoran, touring. Atau Anda yang ada yang umroh. Atau Anda perjalanan ke sana kemari. Anda meninggalkan keluarga Anda. Dan kadang safar itu perlu. Kenapa? Untuk memupuk rasa cinta. Biar tahu rasanya cinta. Bukan berarti safar itu orang suka kelayapan. Bukan. Memang ada orang safar, memang dia wajib safar. Seperti para dai. Jangan suaminya dai dicegah terus di rumah. Gak boleh safar. Gak boleh kerja. Nah, istri Anda yang para dai itu miliknya umat. Diwakafkan umurnya untuk Allah. Dan dia sebenarnya berat meninggalkan Anda sebagai istri dan anak-anak. Berat. Tapi gimana? Ini kewajiban dakwah. Ilmu gak boleh disembunyikan. Dakwah terus. Maka ridhoi suami-suami Anda yang keluar. Termasuk walaupun mencari nafkah. Ketika dia di luar, jangan dipikir dia gak rindu dengan keluarganya. Jangan dipikir dia di luar untuk mengkhianati rumah tangganya. Enggak. Suami yang saleh bukan seperti itu. Ketika di luar dia rindu istrinya, anaknya, orang tuanya. Dia rindu. Ketika sampai rumah dipeluk itu anak, dipeluk itu istri. Ini obat bagi mereka yang rasa cintanya sudah tipis, safar. Biar tahu rasanya gimana kerinduan kepada anak dan istrinya. Nah, bagaimana kalau kita berjumpa dengan Sang Khalik yang menciptakan istri kita yang kita rindukan, yang menciptakan anak kita yang kita rindukan, orang tua yang kita rindukan, tentunya kita bakal sangat rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah melihat wajahnya, tapi kita disuruh sholat. Kita disuruh puasa, disuruh haji, disuruh bayar zakat. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Coba Allah manggil hambanya yang dicipta oleh Allah sendiri, tapi Allah panggil dengan panggilan yang sangat indah. Wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah dengan orang yang beriman. Ini termasuk apa? Baiknya muamalahnya Allah kepada hambanya. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Fa asyauq ini melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan. Ya, lebih dari sekedar nikmat jannah. Lebih dari sekedar nikmat kita mendapat rasa aman dari neraka. Antum bayangin. Ketika di padang mahsyar antum selamat dari neraka. Di persidangan sukses. Tangan kita gak bersaksi atas kedustaan lisan kita. Ternyata kita jujur. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum. Yang bersaksi, lisan itu bersaksi, kulit bersaksi. Bayangin ketika lewat di jembatan Siratal Mustaqim, kita bebas. Itu Masya Allah. Itu yang betul-betul dirasakan nikmat nanti. Karena ada orang melewati Siratal Mustaqim, yang bayangkan Siratal Mustaqim ini apa? Disebutkan Nabi adaqu minasyar, lebih lembut daripada rambut. Adapun seperti rambut yang dibelah 7, hadisnya lemah, tidak ada asalnya. Lebih lembut daripada rambut, dan dia apa? Ahaddu minas saif, dan jembatan ini lebih tajam daripada pedang. Kegambar enggak? Jangan samakan dengan jembatan-jembatan yang ada di sekitar kita.
dengan flyover, jangan. Enak, lebar, bisa melipir berhenti, bisa nengok pemandangan macetnya Jakarta dari atas flyover. Nggak bisa. Ketika di sini jalannya tajam, lembut, mau ngelihat gimana? Ya, mau pakai kacamata, tele yang besar. Ya, mau pakai sandal, nggak ada sandal. Nah, masih di kiri kanannya ada kalalib, besi melengkung yang menyambar-nyambar lewat sirat. Kita hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini al-jaza min jinsil amal. Semakin kita banyak beramal saleh, semakin cepat jalannya sirat. Ada yang lewat sirat seperti apa? Seperti kilat, kalbar. Ada yang seperti apa? Kalam hatil basar, seperti kedipan mata sudah sampai surga. Ada yang jalannya seperti kuda yang cepat. Ada yang jalannya merangkak, yazhaf zahfan, merangkak tangannya megang jembatan, kebayang mau patah apa enggak, kesenggol, besi melengkung. Belum lagi cahaya yang menerangi. Kalau orang amalannya banyak, cahayanya semakin terang seperti bulan purnama. Kalau amalannya sedikit, mungkin barangkali seperti kunang-kunang, hilang timbul cahayanya, nggak bisa kelihatan jembatannya. Nah, ada orang yang dia mendapat kebahagiaan ketika apa? Yang tadinya sedih, akhirnya sudah masuk surga, senang. Di depan pintu surga dibuang semua penyakit hati ini, dibersihin, masuk surga nggak ada penyakit hati. Nah, sedih pun sudah nggak ada. Dan rahimakumullah, subhanallah ya, syauq ilallah ini, ya, kalau hamba-hamba yang beriman, imannya jujur, betul-betul kerinduan ini akan semakin besar dan akan membuka peluang pintu amalan-amalan saleh. Gak mikir lagi apa dikalahkan sama syahwat. Yang dia pikir hanya mendapat jannahnya dan melihat wajahnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, tafadhal, barakallahu fikum. Sambil menunggu pertanyaan terkait dengan hati, ada sebagian dari kita, laki ataupun wanita, hatinya bukan dipenuhi kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, tapi hatinya dipenuhi rasa dendam. Ada sebagian orang dendam pada bapak ibunya. Ya, ada tadi malam kami dapati ada wanita dendam kepada ibunya sendiri. Berdampak kepada penyakit medisnya, non medisnya. Ada yang dendam kepada suaminya sendiri. Berdampak diantaranya mengalami kanker tiroid, kanker rahim. Ada diantaranya yang hatinya dipenuhi iri, hasad, dengki. Iri, hasad, dengki ini layaknya kayu bakar di jantung kita, disulut dengan api. Sehingga orang yang iri, hasad, dengki hanya akan menimbulkan penyakit, menggerogoti diri dia. Ada orang yang hatinya harusnya dipenuhi dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, tapi hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Sedih terus. Tiba-tiba matanya kabur, kepalanya keliengan, telinganya berdenging, sering pipis, rahimnya kering, air mani dan laki dan wanita juga kering. Juga BAB kalau diare sifatnya panas, atau bahkan susah BAB karena usus jadi nyempit, mengkerut gara-gara sedih berlebihan. Ada yang tenggorokan seperti kecekek karena keringnya tenggorokan dari lendir dan dahak karena sedih berlebihan. Air matanya kering juga. Nah, juga berdampak diantaranya sampai harus cuci darah gara-gara sedih. Dimulai dari apa? Kosongnya dia, hati dia dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa dari zikir. Makanya ketika hati ini kosong dari Allah, muncul penyakit-penyakit. Mau fisiknya, mau psikisnya, medisnya, non medisnya. Muncul penyakit yang namanya keren-keren. Di antaranya muncul penyakit, ada gangguan jiwa yang si anak ini dipaksa harus sesuai target. Di antaranya pokoknya diktator.
Muncul juga penyakit pada si anak ya yang dia membangkang pada orang tuanya. Muncul juga penyakit diantaranya bipolar, kepribadian ganda. Ada yang waham, ada yang paranoid, ada yang schizofren, ada yang psikosomatik, ada yang was-was, ada yang GERD, ada yang OCD, ya, ada yang anxiety disorder, panic disorder, panic attack, dan lain sebagainya. Namanya keren, ujung-ujungnya hati ini gak dipenuhi dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, gak dipenuhi dengan kesibukan untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disibukkan dengan apa? Dunia dan dunia. Aku pengen beli ini, aku pengen beli itu. Ya, nah, wah nanti kalau uang suamiku diinfakkan, nanti hartanya berkurang, aku kurang bagian. Nanti kalau harta suamiku dibagi-bagi, aku kurang bagian. Yang laki-laki demikian, kalau mau infak sedekah, nanti kurang nafkahku kepada anak dan istri. Inna syaitan ya'idukumul faqr. Setan selalu menampakkan pada mata kepala kita ini dengan kefakiran, kemiskinan. Rezeki Allah nggak bisa dihitung dengan matematika. Hasil laboratorium Anda lihat selalu dengan matematika. Kadang berapa banyak penyakit labnya hasilnya naik gara-gara tingkah laku jin. Karena hati dia sudah dikosongkan dari zikrullah, diserang oleh iblis dan pasukannya. Berapa banyak orang yang hasil labnya mungkin menakutkan, tapi karena dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari maksiatnya, karena dia kembali kepada Allah, gak ada artinya apa lab, dan Allah sembuhkan. Fa'idhu rahimani wa rahimakumullah. Jami'an intinya ya, perlu kita untuk mentazkiyah hati kita, jiwa kita, nafs atau nufus kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Bismillah. Ada yang bertanya dari belakang Ustaz Ahwad. Bagaimana hukumnya seseorang yang merasa dia sudah cukup kuat imannya, tetapi saat sakit dan berobat, dia menolak untuk diterapi dengan tindakan operasi. Dia memilih untuk tetap merasakan sakit dan berobat secara alternatif. Padahal saat pergi ke rumah sakit, tujuannya untuk minta diperiksa atas rasa sakit yang dideritanya. Ternyata bekas operasi sebelumnya, usus buntu memang harus diatasi dengan operasi. Nah, barakallahu fiik. Itu kembali kepada diri masing-masing. Bukan salah juga bagi orang yang sakit untuk memutuskan hal demikian. Ya, karena usus buntu pun ada yang nggak darurat untuk dioperasi. Ya, juga bisa ada penanganan yang lain. Bahkan Hippocrates mengatakan operasi termasuk tindakan yang ekstrim. Bapak kedokteran Yunani yang diperkirakan meninggal sekitar 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Ya. Dan termasuk di zaman Jalinus, penerusnya dari Hippocrates yang hidup di zamannya Nabi Isa, mereka sudah marah dengan tindakan-tindakan operasi. Dan operasi juga bukan perkara yang haram. Boleh-boleh saja ketika dibutuhkan dan dilakukan oleh ahli-ahlinya. Tapi kadang ada penyakit-penyakit yang untuk kita tidak terburu-buru